Ustadz, ini kita masih dari lingkungan pesantren, ada informasi aksi pencabulan yang kembali marak. Mirisnya kejadian ini dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur yang semestinya mendapatkan perhatian dan perlindungan lebih. Tak tanggung-tanggung, puluhan anak menjadi korban para predator. Beginilah suasana pondok pesantren Madrasah Sanawiyah Darul Dakwah Wal Irsyad, Patobong, Kecamatan Matiro, Sompe, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Pasca terungkapnya aksi pencabulan yang dilakukan 3 oknum guru honorer yang mengajar di tempat itu. Pengelola pondok pesantren menyebut sebanyak 30 santri menjadi korban predator anak. Ketua Yayasan Matbaul Ulum Adariyah mengatakan telah memberhentikan para oknum guru yang terlibat serta meminta aparat kepolisian segera mengusut kasus ini. Memberikan sanksi, jadi langsung pemberhentian memang itu sejak tanggal 16. Jadi 3 hari sebelum terlapor, itu kami sudah nonaktifkan ini. Segera usut itu, selidiki kebenarannya karena ini tentu aib. Aksi pencabulan santri yang dilakukan oknum guru honorer di pondok pesantren itu diduga sudah berlangsung lama, sebab 2 pelaku merupakan alumni pondok pesantren tempat mereka mengajar sekarang. Sementara modus yang digunakan para pelaku dengan cara mencari kesalahan para santri, kemudian diminta ke kamar pelaku dan diberlakukan tidak senonoh. Dan korban cukup banyak, namun kami masih melakukan pengembangan terkait korban-korban, di mana memang modus pelaku ini melakukan aksinya yaitu dengan cara mencari kesalahan dari anak tersebut. Kemudian kesalahan anak tersebut yaitu dengan cara suruh datang ke kamar masing-masing guru ini. Ternyata di kamar dilakukanlah perbuatan pencabulan oleh guru ini. Di tempat lain hal serupa juga terjadi. Kali ini dilakukan oleh seorang pria diciduk petugas di warung internet tempat dia bekerja di daerah Berok, pusat kota Padang. Ditangkap karena telah mencabuli 5 orang anak laki-laki dalam tempo sebulan terakhir. Aksi predator anak ini terungkap setelah salah seorang anak melaporkan perbuatan tak senonoh tersebut kepada sang orang tua. Sang ibu yang mendengar pengakuan anaknya langsung mendatangi warnet. Beruntung tetua daerah setempat bertindak dengan cepat, kemudian pria ini diamankan dan dilaporkan ke pihak berwenang. Untuk pelaku yang merupakan pemilik warnet, yang mana ketika itu ada anak-anak yang lagi bermain di warnetnya, kemudian salah seorangnya dipanggil ke kamarnya, kemudian pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap anak tersebut, kemudian pelaku juga memberikan anak tersebut uang senilai Rp100.000. Maraknya pencabulan terhadap anak merupakan potret buruk bagi perlindungan anak di Indonesia. Selain penindakan terhadap predator anak dan melakukan penyembuhan trauma, semoga pihak berwenang juga bisa melakukan langkah-langkah pencegahan. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, ini orang-orang ini kok tega sekali ya Ustadz, korbannya masih anak-anak, sesama jenis pula. Saya nggak habis pikir ini Ustadz, saya ingin tahu bagaimana komentar Ustadz tentang peristiwa ini. Ini sebagian besar para pelakunya dulunya pernah menjadi korban Ustadz. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya, kita berlindung pada Allah dari segala sesuatu, ya, mudarat, suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan yang terjadi. Ini memang sudah ada beberapa ya yang saya dengar kasus-kasus yang mirip sama. Artinya sebetulnya di zaman sekarang ini kan zaman betul-betul keterbukaan, zaman fitnah ya, zaman ujian yang kemudian segala sesuatu informasi itu dengan mudah kita dapatkan. Karenanya informasi-informasi tentang masalah pornografi dan lain-lain, saya yakin inilah salah satu pemicunya ya. Tetapi selain itu, kita pengelola pesantren salah satunya atau sekolah harus melakukan tindakan-tindakan preventif. Tindakan-tindakan preventif itu adalah tindakan-tindakan yang mungkin kita bisa memeriksa secara kontinu ya, pemeriksaan-pemeriksaan seperti pertanyaan-pertanyaan, interview kepada santri-santri, interview kepada wali santrinya, dan tentu kan pasti ada pengawasnya. Semuanya ini harus kemudian juga alert ya, atau misalnya waspada terhadap bukan hanya kenakalan-kenakalan anak-anak saja, bukan hanya karena masalah merokok biasanya, atau misalnya ada kenakalan yang lain, tetapi juga masuk ke dalam kenakalan perilaku-perilaku seperti ini. Berbahaya sekali kalau misalnya sudah tadi ustadz-ustadznya atau misalnya ada yang bermain dengan cara yang tadi itu, caranya memanggil ke kamar dan lain-lain, diberikan hukuman padahal dilakukan tindakan yang tidak seharusnya. Nah, inilah yang berbahaya karenanya berita ini mungkin
kalau lihat positifnya itu membuat kita semuanya harus waspada, apalagi pengawal pesantren, dan orang-orang tua harus selalu bisa berkomunikasi ya. Jadi orang tua itu harus bisa berkomunikasi dengan anaknya apa-apa saja yang kemudian anak-anak itu dapatkan dan lakukan di pesantrennya. Kira-kira hal seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Ini orang tua harus sering-sering mengecek begitu ya gadget yang memang sekarang ini banyak anak-anak yang terpaksa harus menggunakan gadget untuk pembelajaran daring, namun juga di luar itu harus sering-sering mengecek begitu ya. Apalagi dulu di zaman Nabi Lut alaihi salam juga Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan azab yang begitu luar biasa ya Ustadz terhadap kaum-kaum sesama jenis ini.